Gak make sense loh, kayak anak umur 12 ya, gak boleh rokok, gak boleh alkohol, gak boleh nyetir, boleh tapi boleh plastik tanpa persetujuan orang tua mereka. Itu gak masuk akal gitu. Jadi ada seorang worship leader dari gereja Bethel, saya mantan Bethel lah ya, udah keluar gitu. Namanya Stephanie Ratzinger gitu. Dan dia tuh prominent leader, dan dia sendiri yang mulai mengkritik lagu-lagu Bethel gitu. Yang bagi dia lagu-lagunya itu nggak ada teologis gitu. Halo teman-teman, selamat datang kembali di React Podcast episode kedua. Gimana tanggapannya untuk episode yang pertama kemarin? Boleh dong leave di komen, ya nggak sih? Iya. Kalau misalnya ya boleh mau ada saran topik atau apa yang mau dibahas, itu juga boleh di komen di bawah. Nah, untuk yang episode kedua kali ini kita akan membahas 2 topik. Kalau yang kemarin ada 3 topik, hari ini cukup 2, tapi peserta yang lebih banyak. Kayaknya ini topiknya tapi yang bicara lebih banyak. Nah, topik yang pertama ini kita akan mulai dulu dari ada sebuah postingan dari satu gereja, dan ini nanti untuk lebih detailnya Tia boleh sampaikan ke kita ceritanya. Oke, jadi ceritanya ada satu website ignite.gki.com, ada satu artikel berjudul Relax Just Be Yourself, sebuah renungan dari penyintas maskulinitas rapuh. Dalam kutipannya dia bilang, aku tidak perlu teori maskulinitas rapuh buatanmu agar dapat melayani Tuhan dengan segenap hati dan pikiranku. Yang aku perlu hanyalah bisa mempersiapkan hati dan pikiran yang tertuju untuk melayaninya. Kalau dari kutipan awal memang kayak, dia cuma mau hati dan pikiran yang dikhususin buat Tuhan gitu. Tetapi dalam alur artikelnya ada satu isu yang dia angkat, yaitu keberagaman ekspresi gender. Dan dia kemudian berpendapat bahwa tidak selamanya kelamin itu harus cisgender. Cisgender itu artinya laki-laki dan kalau dia lahirnya laki-laki, dia bersikap seperti laki-laki. Kalau dia perempuan, bersikap seperti perempuan. Itu namanya cisgender. Basically tentang gender ideologi lah ya. Iya. Oke. Hot topic lah di saat ini, di mana-mana kayaknya udah kemakan demam gerakan ini. Ya, dan kayaknya juga bukan hanya di luar gereja ya Pak, bahkan di dalam gereja pun seperti tadi contoh kasus yang Tia angkat tuh ya memang dari artikel gereja juga malah. Iya. Dan ini juga ya kan kita sudah cek dulu ya, jadi kan kita udah kelihatan juga itu ada post Instagram juga sebetulnya. Kalau sekarang masih ada atau enggak? Udah di take down. Tapi fotonya kan cukup jelas ya. Dia penulisnya yang berikan renungan, dia juga pakai rok kayak gitulah ya. Jadi dia laki-laki tapi ya dia pakai rok, itu kayak mengekspresikan identitas dia gitu. Oke, kalau dari hari ini apa ya yang bisa kita lihat dari kacamata reform gitu. Tadi kalau aku nggak salah tangkap ya dari kata-katanya itu, aku sudah cukup lah dengar tentang maskulinitas rapuh ya. Nah, maskulinitas rapuh ini sebenarnya apa sih? Maskulinitas itu apa? Kenapa dia dikatakan rapuh? Dan maskulinitas bagaimana yang tidak rapuh gitu? Teman-teman gimana? Waduh, itu jadi biblical manhood nih. Panjang nih Pak Ruben, 3 jam. Saya pernah bikin kelas 3 jam kan Pak? Bikin lagi Pak? Oh iya. Anyway, tentang maskulinitas ya. Jadi kalau back to the Bible lah ya. Kalau kita lihat kan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, even Tuhan kan berfirman ya bahwa baiklah kita menjadikan mereka laki-laki dan perempuan gitu. Dan itu baik di mata Tuhan waktu pertama kali memang konsep ya memang seluruhnya itu dari Tuhan gitu. Seluruhnya itu baik. Namun ketika di Kejadian 3 baru berubah kan, yang baru segala macam muncul dan lain sebagainya.
Dan tadi sebelum persiapan kita juga Pak Ruben angkat yang di keluaran, kalau laki-laki janganlah berpakaian seperti perempuan dan perempuan yang lagi. Nah, keluaran 22 juga Pak Ruben. Itu kan ya pasca kejadian 3 gitu. Tapi kan sebelum itu ya baik adanya seperti itu. Nah, ngomong-ngomong lagi soal maskulinitas. Nah, kalau menurut teman-teman tuh apa nih yang bisa kita angkat dari maskulinitas? Apakah maskulinitas zaman sekarang itu udah memang ya saking udah jatuhnya dalam dosa, jadinya orang tuh mencari alternatif maskulinitas yang lain gitu. Aku nggak mau maskulinitas yang ibaratnya kayak tahun ini Pak, tahun 19 tahun abad 19 lah, dimana laki-laki itu kayaknya maco dikenalinnya ya kan, pakai koboi, kemudian pegang rokok atau gimana lah, itu kan maskulinitas yang dulu diperkenalkan di awal-awal gitu. Nah kalau sekarang gimana menurut teman-teman? Jadi biar berimbang, teman-teman. Maskulinitas dan feminitas Dan tadi ya. feminitas, Maaf nih, oke. ada girls juga. Gender Iya. dari Iya. ya bisa seluruhnya. Gender yang kita bentuk pada saat ini dan dunia atau masyarakat gitu. Gimana? Maksudnya lanjutkan. Ya saya rasa maskulinitas sekarang itu ada berubah. Misalkan dulu mungkin pakai warna pink, kita pikir itu sudah kayak cewek. Laki-laki pakai baju warna pink. Tapi sekarang justru kita pakai warna pink itu kelihatan lebih muda kali atau lebih ceria kali. Saya juga udah baju pink. Tapi kalau dulu mungkin Nggak lazim lah ya. nggak bisa disebut maskulin. Tapi warna pink sebetulnya pernah menjadi warna laki-laki juga. Karena itu juga pernah di abad 16 itu ada movement juga. Iya. Oh gitu. Iya ya. Memang kalau ditarik ke warna sih memang warna itu memang tidak ada gendernya sih. Iya sih. Jadi agak susah juga sih kalau kita narik biru aja meja pingpongnya meja laki-laki berarti. Bahasa Jerman ada Bahasa gendernya. Jerman ada gendernya. Jadi ada gender. Ya. Ngomong soal tentang maskulinitas dan feminitas ini berarti ngarang-ngarangnya ke gender dysphoria lah ya, kalau bisa kita bilang. Kalau di mungkin di dictionary kan gender dysphoria itu adalah adanya suatu unease. Unease itu kayak apa ya? Tegangan antara aku nih secara fisik laki-laki, tapi di dalam diriku ada wanita gitu. Atau sebaliknya, aku secara fisik perempuan, tapi di dalam diriku ada laki-laki gitu. Itu kan sebenarnya ada kegamangan, ada kebingungan, dan bagaimana sih kita seharusnya menyikapi tentang hal ini? Gimana ada berpendapat? Mungkin gini dulu. Boleh Pak. Ini kan kita ada dokter. Oh, wow. Di antara kita tuh ada dokter sebetulnya. Siapakah dia? Sepri, boleh. Dikit mau komen sedikit tentang gender dysphoria. Oh ya. Aduh ini. Sebenarnya di dunia kedokteran tuh juga banyak ketegangan ya awalnya tuh. Jadi kalau di kesehatan mental itu ada buku kitab diagnosisnya itu namanya DSM. Nah, sekarang DSM 5 ya. Sekarang DSM 5. Dulu waktu kami belajar itu DSM 4 masih kita kan. Nah, waktu DSM 4 itu gender dysphoria itu dianggap sebagai dysphoria. Dysphoria itu ya satu kelainan mental juga dibilangnya. Nah, tapi kemudian karena ada badai gerakan ini akhirnya itu ditarik jadi bukan sebagai suatu illness gitu, mental illness, tapi ciri kepribadian aja gitu. Jadi ditarik itu nggak dianggap sebagai sebuah diagnosis gitu. Nah, jadi di dalam dunia medis pun sebenarnya ada banyak ketegangan. Kalau orang-orang yang biologi molekuler mereka akan berpegang pada XXY udah gitu. Jadi ya udah gender itu kita lihat dari secara kromosom gitu, XX dan XY. Kalaupun misalnya ada kan yang suka bilang ada sindrom XO sindrom yang Y-nya lupa manifestasinya laki-laki atau perempuan. Ada juga yang XXY gitu misalnya. Clinical pair ya. Clinical pair yang tapi kan itu sebenarnya nggak bisa kita kondisi khusus yang nggak bisa kita tarik jadi generalisasi. Berarti secara alam pun kita menyetujui adanya percampuran antara wanita dan perempuan nggak kayak gitu. Itu kan sebenarnya rare genetic disease gitulah, kelainan genetik gitu kan. Jadi nggak bisa dijadiin. Kadang-kadang soalnya ada orang-orang yang pro kepada gerakan ini LGBTQ2+ yang mengangkat kasus sindrom Turner ini, Klinefelter ini gitu untuk melegitimasi ya gitu. Jadi bahwa secara medis pun ada loh yang promosinya, padahal kan itu sebenarnya nggak banyak gitu. Jadi kalau di antara dokter sendiri tuh di dunia medis ya nggak cuma dokter, maksudnya peneliti gitu juga genetika juga ada tension gitu.
Iya. gitu. Tapi pada intinya sih tetap XX dan XY. Dan di dunia penelitian, karena kalau saya kan di dunia penelitian ya, nggak bisa tetap kita tuh kalau misalnya subjek penelitian ya tetap wanita dan laki-laki gitu ngelihatnya. Bahkan tikus mau dari hewan sampai yang manusia yang ini juga gitu ya, Pak, penelitian pada manusia tetap aja harus dipisahinnya laki-laki dan perempuan karena belum bisa gitu kayak dia tetap male and Itu female. kalau perdebatan gender sekarang kita lihat, mereka sih mengakui hanya ada XX sama XY, laki-laki dan perempuan itu juga mereka akui. Tapi bagi mereka seks sama gender itu hal yang terpisah, itu kuncinya di sana. Apakah kita boleh memisahkan seks sama gender? Secara biologis kita tahu cuma ada laki-laki dan perempuan, tapi dari mereka sendiri mereka katakan ya gender itu semua konstruksi, sama seperti keinginan itu konstruksi. Bagaimana siapa yang bisa menentukan BMI 30 itu jelek, BMI yang di bawah 20 itu cantik? Itu dari mana misalnya? Itu kan konstruksi masyarakat kan. Ada masyarakat tertentu yang bilang itu cantik, masyarakat tertentu bilang gemuk itu cantik. Jadi yang mana? By the way itu di dalam sejarah China, dinasti Tang itu perempuan yang gemuk itu beautiful, beautiful dan itu jelas. Jadi ini kan semua konstruksi. Nah, bagi mereka gender itu konstruksi. Kita boleh dengan kelamin ini gitu. Tapi bagaimana kita mengidentifikasi diri sendiri, yaitu itu hal yang berbeda. Ya. Tapi bagi saya mulai mungkin dari sini. Secara teologis, kita lihat bahwa Alkitab itu tidak memisahkan seks sama gender. Seks sama gender itu satu paket. Kalau kita lahir sebagai perempuan, ya gender kita itu perempuan. Kita lahir sebagai laki-laki, gender kita itu laki-laki. Jadi dasarnya adalah di dalam penciptaan. Tuhan kan ciptakan Adam dan Hawa, ya, Adam dan Hawa. Artinya mereka tuh berrelasi sebagai laki-laki dan perempuan. Tuhan tuh bisa saja itu ciptakan Adam dan Adam X kan ada bentuk yang kita dengan Adam X. Tuhan bisa saja ciptakan dua laki-laki, dan Tuhan bisa saja menciptakan laki-laki untuk self procreate, bisa juga kan. Ada binatang-binatang, insek itu bisa self create, ya, bisa juga. Kalau Tuhan mau bisa. Tapi Tuhan juga ciptakan laki-laki dan perempuan. Artinya Adam itu berelasi dengan Hawa sebagai laki-laki, Hawa berelasi dengan Adam sebagai perempuan. Itu bagian dari identitas mereka. Itu nggak terlepas dari kamu akan bina alat kelamin, sisanya itu kita lakukan sendiri kan. Mereka ya laki-laki dan perempuan itu berelasi. Tapi saying that, walaupun kita sadar hal ini, kalau kembali kepada post kita lagi yang di-upload sama mereka, memang ada bagian mereka yang kritis, kan? Yang kita bisa maklum, ada setuju juga nggak setuju, tapi maklum gara-gara emang ada gambaran-gambaran maskulinitas sama feminitas yang benar-benar itu toksik, rapuh toksik. Nah mungkin dari pengalaman kita yang kita bisa share mungkin ini apa gambaran laki-laki atau enggak apa gambaran perempuan yang itu sebetulnya itu nggak sesuai. Nah itu yang kita perlu koreksi. Salah satunya kalau perempuan itu tidak boleh kerja dan belajar. Nah itu kan nggak ada dengan Alkitabnya gitu. Kita nggak bisa bilang, kita nggak berhak bilang bahwa kamu wanita apa, ya udah kamu nggak ada pointless kamu tuh sekolah, belajar tinggi, cari kerja. Nasib kamu adalah ibu rumah tangga. Itu udah toksik. Itu toksik. Ya. Ada pasti ada contoh-contoh yang lain. Cowok yang suka fashion. Suka apa? Fashion. Oh iya, itu bisa salah satunya tuh. Fashion dianggap itu less of a man, dianggap lebih rendah sebagai laki-laki, maskulinitasnya kurang. Tapi itu juga sebetulnya nggak begitu sama Alkitab. Kamu suka fashion, kamu buat kamu tuh menjadi laki-laki rendah, less of a man, less maskulin. Kayaknya itu bukan maskulinitas Alkitab gitu. Jadi itu bukan ditekankan oleh Alkitab. Kalau perempuan paling yang aku terpikir yang my body my choice itu yang arahnya jadi terlalu ekstrem ke sana gitu kan. Perempuan own their body sama
ya kita yang tentuin apapun yang ya termasuk pada akhirnya jadi pro choice dan jadi pro abortion. Tapi memang gini juga, ya kita sebagai perempuan juga ada cap-cap toksik ya ke kita. Maksudnya kayak perempuan mungkin kayak perempuan seringkali baiknya ya seperti Koko bilang di rumah aja, nggak usah kerja gitu. Tapi ya ini juga jadi pergumulan ya. Dalam kasus-kasus khusus kan memang kita mendapati bahwa ada kondisi gaji suami tidak cukup, lalu istri bagaimana? Apakah istri tidak bisa bekerja membantu suaminya? Kan karena dengan kondisi kita yang sekarang ini, usaha suami bisa saja mentok gitu. Mungkin mau ya apapun yang suami kerja kantoran kah, apapun kan bisa aja mentok. Jadi istri harus bantu supaya perputaran keuangannya itu berjalan di keluarga itu. Nah, kadang-kadang kan hal-hal seperti itu juga aku jadi bergumul gitu, karena seringkali ada beberapa orang yang cukup ekstrim menyatakan bahwa perempuan baiknya di rumah saja, dan bilangnya sih baiknya di rumah, tapi kemudian kok melihat perempuan bekerja itu sebagai cap yang jelek gitu. Seperti mau lari dari kodrat dan segala macam. Itu jadi pergumulan buatku. Yaitu kalau kondisinya tidak bisa dipenuhi dengan satu gaji kan berarti harus 2 gaji, berarti 2 harus kerja. Saya berpikir feminitas misalnya yang terlalu gentle in distress, terlalu tidak perlu ditolong ya, harus mutlak diprioritaskan. Itu termasuk toxic sih. Kayak kalau kita perempuan kita tuh assume kita asumsi bahwa ya, saya harus dilayani gitu, yang saya harus dilindungi, saya harus di apa gitu, saya emang harus diprotek, saya harus itu termasuk toxic. Itu berasa di kereta sih. Nah, kalau di kereta sih saya mau pakai. Coba yang jalan laki-laki boleh nggak berdiri? Baru keluar feminis ya. Ya emang kita tahu itu ya harus dilindungi pasti. Tapi sampai derajat sampai ekstrimnya bisa toxic. Bisa toxic. Iya, kayak kita kan nggak hamil ya. Terus ada laki-laki disuruh berdiri cuma buat kita tuh kayak maksudnya perempuan yang sedang tidak hamil tuh apa berdiri ya berdiri aja gitu, nggak usah laki-lakinya tuh disuruh berdiri, terus cewek yang duduk tuh nggak usah, kecuali misalnya ada lansia gitu. Kita bukan ibu hamil, bukan lansia, maksudnya kayak kayak gitu-gitu sih. Kayak jadi kalau kita di bus ada perempuan sehat dia berdiri, ya oke biarin aja gitu apa ya. sih kalau kita ada sungkan-sungkannya. Mungkin karena biasa lebih lemah kali ya. Kalau misalnya laki-lakinya mau ngasih nggak apa-apa, tapi nggak usah di-forcing lah. Kayak itu nggak perlu jadi norma. Iya. Tapi yang saya tangkap tuh kenapa feminitas tuh yang kayak perempuan pengen dianggap sama, jadi kayak head to head sama laki-laki gitu dinilainya Pak. Jadi kayak maksudnya jadi pengen perempuan mau dipandang atau dinilai oleh masyarakat seperti bagaimana masyarakat tuh menilai laki-laki gitu. Misalnya contohnya di dunia saintis gitu, itu kan sangat jarang lah perempuan yang bisa hardcore di situ karena itu dunia laki-laki juga gitu. Jadi kalau misalnya nih kasarnya ya ada 2 calon penerima Nobel gitu, laki-laki perempuan, itu pasti yang pertama laki-laki dulu yang dinaikin, padahal misalnya perempuan ini secara karir udah lebih lama misalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang feminitas tuh suka saya lihat tuh kayak gitu, jadi kayak ayo dong perempuan dong yang harus di ini, jadi celebrate women tapi berdasarkan penerimaan dari orang-orang gitu. Jadi kayak itu sih menurut aku, kalau di aku jadi jatuhnya toxic karena kalau aku nggak mau sampai kayak gitu-gitu banget gimana gitu. Jadi kayak ya aku nggak mau banget sampai gimana-gimana juga sih. Itu juga menarik sih, maksudnya kadang perempuan jadi ibu rumah tangga kalau yang terlalu toksik ya itu nggak boleh, tapi kalau perempuan berkarir boleh. Nggak gitulah, harusnya kalau memang perempuan diberi kebebasan untuk memilih, ya dia bisa memilih secara sadar untuk jadi ibu rumah tangga dan nggak ada masalah dengan itu harusnya. Itu
toksiknya, dan saya nampak si toksik dalam arti dia harus menjadi seperti laki-laki. Laki-laki, Dan dia iya. menuntut semua perempuan juga harus demikian. Iya. Following to bias point, dan mereka tuh akan menghina Iya. perempuan yang jadi ibu rumah tangga. Iya. Mereka bilang bukan itu lagi lah. Ini oppression gitu. Ya, yang oppression itu kamu tuh emang orang dari negara terpukul gitu. Jangan kamu nggak tahu. Ini tahun 2023 kamu masih hidup di tahun berapa? Itu juga sama ya. Maskulinitas Juga, bisa balik iya. ke sana juga. Iya. Jadi ketika pria itu mau memimpin, mau banting tulang, mau bertanggung jawab, kayak menafkahi keluarganya, itu nanti dibilang kamu tuh toksik gitu. Kamu dan perempuan juga bisa cari duit. Kamu tuh jangan kira cuma kamu sendiri. Itu jadi kebalik-balik. Iya. Jadi orang Gimana ya? bertanggung jawab justru dianggap itu toksik gitu. Iya. Manusia rapuh. Jadi mana yang berlaku? Oh iya, Yang makanya. rapuh yang nggak kerja gitu. Yang bener yang nggak kerja. Padahal laki-lakinya juga mengasihi istrinya, dan justru karena mengasihi istrinya dia mau kerja kan. Iya. Saya nggak tahu ya kalau kita nyaga topik, tapi nggak pernah lihat nggak di sosmed yang namanya Andrew Tate. Andrew Tate itu orang yang coba mengadopsi konsep laki-laki tradisional lah, harus kerja, perempuan itu jangan kerja, perempuan itu di rumah. Dia tuh muslim, dia tuh sekarang muslim, dan dia tertarik kepada Islam gara-gara Islam itu Konservatif. konservatif juga, konsep gender. Ya, laki-laki itu harus bekerja, harus bersama, harus banting tulang, harus mencari duit, dan dia begitu. Dan ya ada orang-orang yang progresif itu masuk sama dia dari kata-kata. Tapi ada orang-orang yang menghidupi values konservatif, gitu, yang melihat ya laki-laki harus kerja, ya perempuan yang secara atur lebih lemah, lebih apa ya. Saya mau kok membesarkan anak saya dengan baik, saya mau mendidik anak saya sendiri dengan baik, kok itu jadi salah. Dan dia tuh menjadi sosok yang sangat bisa menarik orang itu. Followers itu banyak sekali. Jadi ya bisa consider kayak apa yang kita anggap itu toxic. Apakah kita mau mempertahankan nilai-nilai konservatif, walaupun itu konservatif, yang penting kan bukan progresif atau konservatif. Yang penting yang biblical yang mana, yang biblical yang mana gitu loh. Kita nggak peduli progresif atau konservatif aja, dari kapan ke kapan. Itu second. Sebenarnya kan pengelompokannya harusnya bukan progresif dan konservatif, tapi mana yang paling mendekati Alkitab. Jadi apapun itu harus diuji di bawah kitab suci gitu, karena otoritas tertingginya ya Alkitab gitu. Cuman ya balik lagi sih, Alkitabnya dibaca atau tidak. Atau ya Cuma cuma ini dalam hal ini kita perlu kayak mungkin dari itu benar-benar bisa coba menyelidiki lagi maskulinitas Alkitabnya itu apa, supaya kita juga nggak perlu membangun identitas bagi diri kita sendiri berdasarkan fashion kita lah, warna kita, dan inilah saya, tergantung apa yang saya setuju dari saya anggap itu baik, ya semua. Dan kita balik lagi ke diri. Iya, jadi kayak ujung-ujungnya tidak mau. Mungkin gereja dalam hal ini kita juga pakai kejadian ini untuk kita introspeksi gitu. Mungkin memang kita butuh juga kasih jemaat lihat kita sebagai anak Tuhan. Yang disebut maskulinitas yang baik itu apa, feminitas yang baik itu apa. Dan satu poin lagi, kita tuh sebenarnya boleh campur. Laki-laki nggak harus 100% maskulin. Perempuan nggak perlu 100% feminin. Bisa juga bawa dengan kelas saya sih. Karena kalau kita lihat, kalau kita balik kepada Alkitab, kita lihat Paulus itu bilang Peran seperti ibu. Paulus itu peran seperti ayah, ibu, saudara. Jadi dia tuh kayak, kamu ibu, nggak ada kerja juga. Tapi dia tetap laki-laki. Tapi dia tidak bagi feminin. Dia juga memanggil orang-orang Kristen gereja, mempelai perempuan Kristus. Gereja itu adalah laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang Paulus seluruh gereja, kamu tuh mempelai perempuan Kristus. Jadi saya itu apa? Saya kan juga bagian dari gereja. Saya laki-laki itu ada kelimpangan di perempuan. Ini bukan berarti kamu sekarang menjadi perempuan atau
mau transgender tapi identitas yang kita anggap feminin itu juga harus dimiliki oleh laki-laki. Yang namanya kita taat, lemah lembut, ya. Itu bukan bagian laki-laki, bukan bagian perempuan toh. Ya, Yesus itu lemah lembut. Yesus itu juga ada bagian aspek feminitas. Nah, itu yang kita perlu perhatikan. Kita boleh ada aspek tertentu. Nah, ikutin yang ide-ide yang enggak stereotipnya. Jadi kalau itu kita balik lagi ke postingan ini, berarti maskulinitas rapuh itu berarti masih bisa dong ya. Masih ada batas. Dia ada poinnya. Poinnya adalah dia kayak mengkritik masyarakat atau dunia yang nggak bisa terima laki-laki yang misalnya suka fashion. Dia tuh poinnya spesifik ke sana. Nah, kita pakai apa itu dia ada poin. Tapi itu bukan masalah yang paling mendasar. Itu bukan prinsipnya sama. Jadi kalau kita dalam hal itu kita bisa sebut apa yang kamu pakai itu nggak mendikte, nggak define siapa diri kamu. Pekerjaan juga ya. Kita juga nggak perlu bilang kalau saya pakai baju ini, ya saya tuh begini gitu. Karena identitas saya dibangun oleh rok saya atau baju itu juga sama sekali. Iya, karena sebenarnya kan memang kayak Pak Febri kan pernah cerita di Swedia memang ada orang-orang yang pakai rok gitu kan. Di Scotland, di Scotland itu kan artinya ada orang-orang yang memang secara kultur pakai rok walaupun laki-laki, tapi kan itu yang kita lawan tuh bukan fashionnya tapi gender ideologinya mereka. Itu dua-duanya salah sih. Orang yang bilang kalau kamu pakai fashion tertentu kamu tuh itu salah. Tapi orang yang meresponi dengan saya adalah apa yang saya pakai, I am what I wear. Itu juga kamu juga agak sedikit konslet gitu. Konslet juga sama-sama konslet. Dua-duanya konslet. Jadi kita pasti Alkitab itu. Makanya kita kembali lagi ke Alkitab itu penting. Makanya balik lagi ya perkara ekspresi gender itu ya memang si kosakata ekspresi gender itu sendiri melekat pada gerakan yang mengusung gender ideologi ini gitu. Jadi aku sendiri tidak bisa tidak khawatir dengan artikel ini karena istilah-istilah yang dipakai itu adalah istilah-istilah yang biasa dipakai oleh orang-orang yang berada dalam gerakan yang mendukung ideologi gender ini. Kita secara geografis, jadi kita kalau dalam gerakan ideologi kita tuh agak pelan. Kan udah sampai kita tuh mungkin masih tahap pertama tapi kita ikut arahnya ke sana. Tapi coba perhatikan kita medsosmed, coba lihat gerakan-gerakan LGBT di barat mereka juga muak emang udah terlalu radikal. Orang yang lesbian, gay aja semua juga udah muak banget gitu. Karena udah bukan something to fight, udah terlalu legal. Udah saturated banget mereka. Saya identify bukan female dan male lagi, banyak udah 100 lebih baik juga identify sama sebagai serigala juga ada. Iya, dari planet lain juga ada orang yang identify sebagai disabled, orang cacat. Itu paling konyol, dia bertahan diri sendiri. Transable, dia bertahan diri sendiri dan bilang bahwa memang ini perasaanku. Wah, ada yang sebagai kucing juga Pak. Jadi anak-anak di sekolah, Pak, Ibu jangan panggil dia dengan namanya, karena dia itu sekarang udah kucing katanya, cat. Jadi dia mau jawabnya dengan miau terus. Dan kalau kita nggak panggil dia cat, kamu toksik. Kita toksik. Kamu tuh ya. Nah, balik dengan itu tadi itu ada frase kedua kalau aku nggak salah ingat ya. Mau mengasihi Tuhan dengan akal budiku katanya. Dengan akal, nah itu baik lagi akal budi. Hati dan pikiran. Nah, hati dan pikiran kan, waduh, kalau mau bilang hati dan pikiran, Matius 22 ayat 37-40 di bawah juga nih. Nah, Tuhan Yesus bilang, cuma dua kan, hukum yang terutama itu kasih dari Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, pikiranmu, kekuatanmu, dan akal budimu, dan hukum yang sama dengan itu adalah kasih sesama dengan manusia dengan seperti dirimu sendiri. Dia bawa akal, dia bawa pikiran, dia bawa hati, it means dia bawa hatinya, dia bawa akal budinya juga. Dia katakan itu dia mengasihi Yesus dengan cara seperti itu sudah dengan pikiran dan
hatinya itu gimana ya? Dia mengasihi Yesus nih nggak apa-apa lah gitu. Nah, berat nih. Sebenarnya strukturnya, logikanya ya, logika dia tuh sama. Logika dia bilang, ya gender ideologi kan tubuh sama perasaan kan gak bisa. Logika dia juga sama, operating the same sense. Bagi dia, kayak kita mengasihi Tuhan dengan hati, bentuk ketaatan di dalam, sama yang di luar, itu terpisah, itu sama. Sebenarnya nggak terpisah gitu. Ketaatan kita dalam hati itu ada bentuk wujud yang nyata. Bentuk wujud yang benar itu Alkitab itu sangat-sangat jelas. Sangat-sangat jelas itu bukan kayak kamu tak dalam hati, ya sudah. Tapi kamu tak dalam bentuk luarnya nggak ada, nggak ada ibadah, nggak ada menyangkal diri, nggak ada persembahan, nggak ada Perpuluhan. sudah Kita yang pertama. nggak ada mengabari Injil. Kayak kayaknya nggak ada gambaran itu. Itu ketaatan itu sama bentuk ketaatan itu satu paket gitu. Satu paket. Tidak bisa dikatakan saya taat sesuai dengan apa yang saya rasa itu benar. Saya ekspresikan itu dengan apa yang saya anggap itu ketaatan. Itu kayaknya ya bikin Alkitab sendiri. Cetak Alkitab sendiri, bikin juru selamat sendiri, Tuhanmu adalah dirimu sendiri. Jadi ya. bikin agama baru boleh. Nanti daftar di Kemenang. Tapi ada rilis dia konsisten. Dia konsisten dalam logikanya gitu loh. Dia semua bisa. Karena memang terpilih. Iya, dia bisa misalkan. Iya. Iya Kalau sih. mereka nggak bisa lihat bahwa identitas kita itu diberi oleh Tuhan dan Kristus. Iya. Itu bukan dengan tangan hasil kita. Kita tuh diberikan. Itu kan orang mau membangun identitasnya itu dari kisah pertama kan udah kayak gitu. Adam juga mau membangun identitas dia, ya, dengan menutupi diri dia kan. Dia sudah identitasnya sebagai orang berdosa, dia dengan tenaganya sendiri, dengan upaya sendiri menutup dirinya dari dalam. Itu upaya yang akhirnya gagal. Iya, itu menara Babel juga sama. Mari kita mencari nama dan identitas itu, mencari identitas juga. Dan menara Babel itu kebutuhan. Jadi kalau kita nggak bisa menerima bahwa identitas kita yang sejati bumi, jadi itu mencari authentic self. Kalau kita mau benar-benar otentik, kita adalah gambar rupa Allah, itu otentik. Kita adalah anak-anak Allah, itu otentik, itu benar-benar asli dan itu kekal. Dan itu kalau kita nggak mau terima dalam Kristus, ya, mati itu sih. Jadi bukan identitas yang dibentuk oleh budaya ya. Iya, kalau silakan dengan tangan kamu sendiri, kamu mau bangun identitas kamu, kita you feel, kamu pasti akan gagal, kamu akan sedih ya. Orang yang transgender juga banyak yang bunuh diri, malah suicide rate-nya itu naik gitu. Mereka bilang mau carilah identitas kamu sendiri, malah kamu lebih senang, justru naik gitu. Mereka lebih senang. Gak lebih damai malah ya. Nggak lebih damai. Ketika dia menjadi diri dia sendiri malah ya. Apa yang balik lagi yang trans pada balik lagi. Iya, sedih maki-maki. Habis itu dimaki-maki Oh, ada. berangan. Ada satu yang karena Yang udah chemically castrated, yang disuntik hormon, sampai udah cancer kan. sampai jadi Jadi cancer jadi apa cancer hipofisis apa yang produksi hormon-hormonnya itu kan jadi terus stimulate akhirnya. Maksudnya cewek, dia sebenarnya tubuhnya menerimanya itu reseptornya estrogen semua. Tapi di boost semua testosteron gitu. Itu kan ya muscle-nya jadi meningkat, bone density-nya juga meningkat. Tapi nggak cocok gitu sama sistem reseptornya. saraf pusat. Nah, itu kayak dipaksain jadi selnya juga ya akhirnya jadi cancer. Iya. Yang itu agak ironis ya, orang yang gender dysphoria, ketika mereka mau melepaskan gender mereka dari lahir yang mereka anggap itu konstruksi sosial, dan mereka mau adopsi identitas yang juga konstruksi sosial gitu loh. Wah, sosial semua udah sosial gitu kan. Kayak jadi mau apa? Tapi anehnya konstruksi sosial tapi mau merubah biologisnya gitu. Nah itu, itu juga jadi aneh kan. Kayak nggak ada perubahan sama sekali gitu. Kamu juga tetap menghidupi konstruksi sosial gitu. Nggak balik benar-benar ke dalam authentic self. Konstruksi sosial lawan konstruksi sosial nggak sih? Jadi Intinya jadi Dari satu lagi nyesel kita mau balik nggak bisa balik lagi. Tapi ngomong-ngomong ya nggak tahu sih ini perlu dicek juga sih kebenarannya. Jadi kayak propaganda ini sebenarnya itu ada juga urusan farma gitu dan juga urusan teknik operasi. Nah jadi kan kalau misalnya untuk operasi itu kan kalau misalnya dia mau operasi kan butuh
ini kan namanya untuk operasi uang. gender affirmation. Nah, dan akhirnya dokter-dokter plastik juga bukan dokter plastik, dokter spesialis bedah plastik juga belajar untuk hal-hal itu gitu sekarang. Jadi pun juga farma juga yang tadi hormon-hormon tadi. Nah, itu juga ada juga Bisnis pasti dibalik. bisnis di baliknya. Oh, Jadi iya. Karena kasihan. mereka tuh dananya banyak banget kalau buat campaign kan. Jadi kasihan anak-anak Atau yang mereka yang benar bahaya. Iya, mencetuskan ya. Mereka bukan start tapi mereka yang fall. Iya. Yes, mereka exactly. yang buang-buang bensin Iya. ya. Itu pasti. Saya percaya ada. Iya. Iya. Jadi That make sense loh, kayak anak umur 12 ya, nggak boleh rokok, nggak boleh alkohol, nggak boleh Tapi nyetir, boleh. boleh trans, Exactly. boleh tapi boleh Makanya plastik itu tanpa persetujuan orang tua Betul. mereka. Itu nggak masuk akal gitu. Masa mereka nggak boleh nyetir, nggak boleh apply buat driving license, Iya. tapi Nggak mereka boleh boleh. minum alkohol, nggak boleh Iya. rokok, tapi ganti gender boleh. Ini gimana? Iya, ke logika Iya, logikanya kebalik-balik gitu. Itu pasti ada faktor uang. karma. Iya, Itu faktor uang pasti ada. pasti. Ya. Mamun lagi sih balik-balik lagi. Complicate things. Gitu. Jadi teman-teman kalau yang nggak tahu tapi mau terikut gitu ya, nah pikirin ini nih. Nah mungkin bisa ini lah ya. Ada maksudnya ada sudut pandang lain. Ya, Oh iya ya gitu. Oh iya iya iya. Aku mau ikut-ikut ini, jangan-jangan aku mensupport juga loh. Belum lagi itu masalah politiknya. Masalah politiknya. Oh, iya, iya. Nah, mungkin kita tahunya kulit-kulitnya doang, tapi sebenarnya deep down itu ada kerajaan Mammon juga, kerajaan harus jalan. Iya. Jadi ya itulah ya. Untuk episode ini kayaknya pembahasan kita cukup sekian ya. Dan kalau teman-teman tadi ngomong soal kita udah bahas tentang maskulinitas yang toksik atau feminitas yang toksik. Nah, kalau teman-teman juga ada list atau apa contoh, boleh juga komen di bawah video. Dan untuk yang experience juga boleh juga sharing di komen di bawah. Ya, teman-teman, kita sekarang akan membahas topik kedua di episode yang kedua kali ini. Yang kedua ini mungkin ada sedikit relate-nya dengan topik Jesus Revolution yang sebelumnya, karena kan di situ juga ada bahas tentang musik ya sedikit ya. Tapi di sini lebih spesifik lagi tentang musik gerejawi. Nah, ini ada satu juga artikel yang kita baca juga. Seharusnya Pak Ruben nanti akan lebih lengkapnya. Gimana Pak? Iya. Saya bukan artikel sih, itu podcast yang saya temukan dan itu lumayan ya di dunia kekristenan barat khususnya itu lumayan viral lah ya. Jadi ada seorang worship leader dari gereja Bethel, saya mantan Bethel lah ya, udah keluar gitu. Namanya Stephanie Retzinger gitu. Dan dia tuh prominent leader dan dia sendiri yang mulai mengkritik lagu-lagu Bethel gitu. Yang bagi dia lagu-lagunya itu nggak ada teologis gitu, nggak alkitabiah. Lagu-lagu yang dinaikkan di dalam Bethel bagi dia sendiri ya itu justru sangat self-centered ya, berpusat kepada manusia, berpusat kepada diri. Dan saya hanya lihat podcast ini dan menarik aja gitu karena sekarang bukan ya kalau musik Bethel dikritik sama gereja konservatif itu biasa gitu kan, itu biasa. Tapi sekarang ya musik Bethel sendiri dikritik sama worship leadernya sendiri gitu. Dan dia tuh bukan lone wolf, gitu. Dia bukan seorang diri. Juga ada leader-leader tertentu yang mulai juga lihat bahwa emang betul kayak lagu-lagu yang dinaikkan di dalam ibadah mereka tuh nggak berpusat kepada Tuhan, nggak berbicara kepada tentang Kristus, ya, tentang Injil, tapi justru hanya memuaskan emosi mereka, ya, something about themselves dan lain-lain. Ya jadi ya tertarik aja pendapat teman-teman terhadap hal ini tuh bagaimana gitu. Kalau aku sih murni nggak pernah dengar musik metal sih. Nggak pernah juga. Tapi pernah dengar musik Hillsong. Oh, oke. Mungkin 11-12 kali ya. Iya, iya, ada ya. karakternya mirip. Karakternya mirip. Jadi gimana pengalaman tentang musik Hillsong? Musik Hillsong jadinya. Kalau musik metal sih aku mungkin kalau dengar 1-2 melodi mungkin tahu ya jadi. Oh ini gitu. Oh ini ya lagu ini ternyata metal gitu. Ini Hillsong gitu. Kalau yang Hillsong sih memang pernah sih dengar waktu mahasiswa dulu. Seharusnya kan persekutuan juga suka pakai lagu-lagunya Hillsong kan. Gak melulu pakai baju lagu KJ, PKJ, NKB gitu kan. Wow. Tapi lagu-lagu kontemporer lah gitu. Dan juga lagu-lagu karismatik juga yang dari Indonesia juga yang sering beredar. Tapi memang sih kalau lagu-lagunya Hillsong itu memang secara aku akui memang secara melodi enak Pak. Melodi chordnya tuh 4 cukup. G, E minor, C sama D udah lagunya bagus banget. Putarnya di situ-situ aja. Tapi ya itu tadi seperti yang Stephanie bilang itu memang
kata-katanya memang ke aku lagi. Saya kayak aku dikasihi oleh Tuhan, aku disayang Tuhan, hidupku akan dijaga oleh Tuhan, kayak gitu-gitulah. Dan jarang kalau misalnya dikontraskan dengan yang ada satu lagi yang kontemporer juga, Getty Music misalnya, itu kayak beda gitu. Nuansa di dalam musiknya, meskipun full band juga, tetapi lirik-liriknya di dalam lagunya itu lebih makna teologisnya itu lebih biblikal ya, lebih banyak. Kalau misalnya kita mau komparasi lirik per lirik, nggak tahu sih, aku belum pernah coba sih. Lagunya Battle sama Hillsong lebih banyak I, me. Kalau lagunya hymn klasik atau lagunya kebanyakan God, you atau we as a church, atau gimana, itu mungkin bisa tanya ChatGPT ya, compare lagu ini dan lagu ini. How much? Sama ChatGPT. Ini gimana? Ini tentang nadanya atau tentang liriknya? Nah sebenarnya itu Pak yang mau tanya. Nah jadi sebenarnya tuh kayak apakah kalau misalnya secara melodi itu biasa gitu, misalnya sederhana, tapi ya gitu, gimana ya, aduh bercampur-campur di dalam kepala. Jadi kayak apakah kompleksitas sebuah lagu tuh kemudian bisa kita bilang, ini baru nih lagu yang seni yang tertinggi dan layak untuk kita pakai di gereja gitu. Tapi misalnya, saya kan gak ada banget bikin lagu ya. Coba bikin, tapi saya dari hati saya terdalam gitu misalnya. Tapi adanya biasa aja gitu. Terus kata-katanya juga, ya mungkin kalau diadu sama Fanny J. Crosby gak ada apa-apanya lah gitu. Tapi itu sungguh-sungguh dari hati saya gitu. Nah itu kenapa nggak, saya juga nggak kepedean ya, kenapa saya nggak bisa gitu, misalnya ini Ruben coba nyanyi lagu ini di jemaatan, jadi kayak kadang-kadang tuh Note-nya nyanyi lagu saya misalnya yang merasa sendiri ini enak gitu iya gitu, kadang-kadang iya misalnya, soalnya ada yang suka bilang, kamu pasti gereja di tempatmu sekarang karena ini ya musiknya ya ini maksudnya kayak kalau gereja yang kamu sekarang kan lagunya harus yang tinggi-tinggi, harus yang bagus, orang-orang tertentu aja yang bisa masuk ke telinganya gitu. Terus kayak gitu juga sih sebenarnya, tapi nggak bisa jawab juga. Padahal hymn itu sangat simpel ya sebetulnya ya. Iya sih. Nggak kompleks tuh. Very straightforward, karena cuma satu bait lagi ada yang satu bait ya. Amazing Grace juga cuma beberapa note gitu, dan diulang-ulang cuma pentatonic loh, cuma 5 not. Kamu juga pernah bilang 5 not. Itu simpel, mau bilang buat yang kelas atas kayaknya nggak juga sih. Berarti bukan soal melodiesnya atau apanya? Gimana? Yang ngerti musik siapa? Cuma Mami aja yang main musik, kita semua. Seminar. Oh iya, kita juga mau promote ada seminar di tanggal 15 Juli tentang musik gerejawi. Judulnya His Message and His Melody. His Message, His Melody. Nanti ada di Harapan Indah. Kalau teman-teman yang sekitaran Harapan Indah mau join tanggal 15 Juli jam 4 sore bisa datang ke MRI Harapan Indah. Sebetulnya dari temanya ini kita udah lihat sih tawarannya. Dulunya itu penting. Melodi sama liriknya, message-nya. Secara saya cuma berbahas dari teologisnya aja. Kita juga harus memperhatikan teologis dari melodi. Karena kita tahu di dalam Alkitab itu ada standar. Kita nggak mengabaikan standar. Standar yang baik, standar yang buruk, pertama-tama itu pasti ada. Habis itu di belakang melodi itu juga ada motivasinya. Ya, misalnya yang jelas-jelas saja, rock melodi. Rock melodi kan dibangun dari mentalitas mau rebel, melawan dunia. Jadi kalau sekarang kita memakai nada-nada yang melawan dunia untuk menyembah Tuhan, itu konslet juga itu sama, nggak masuk gitu, benar-benar nggak masuk gitu. Kita bilang kita mau bikin Christian rock, ya dari mana? Kamu mau menyembah Tuhan atau mau melawan Tuhan gitu? Tapi kalau kita bilang, kita mau bikin lagu Kristen rock dalam arti bukan untuk menyembah Tuhan, tapi kalau kita mau melawan dunia, oke lah, itu masih bisa kita terima. Kita membuang dunia, melawan setan. Ya, tapi kita mau dedikasi diri kita kepada Tuhan, oke lah. Tapi in general ya susah lah ya, kita masukin lagu yang didasarkan oleh hati yang mau melawan untuk menyembah Tuhan gitu.
Dan juga di dalam teologi, ya kita juga sangat mementingkan tuh koherensi, kesatuan. Tuhan tuh nggak pernah berpecah-pecah. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Tritunggal tuh juga nggak pernah pecah-pecah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu semua harmonis. Pekerjaan Tuhan itu harmonis, dunia itu harmonis. Intinya adalah nada sama lirik itu juga ada harus harmonisnya. Kalau kita tuh menyanyikan lagu, lirik sama nada yang nggak harmonis, itu melawan kayak cara kerja Tuhan. Nggak bisa menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan tuh nggak kayak, oh ya selesai perjanjian lama, oke sekarang kita buang. Semua nggak penting lagi, sekarang yang penting perjanjian baru. Ya, nggak ada kayak gitu, tapi perjanjian lama, perjanjian baru tuh saling melengkapi, itu harmonis. Harmonis itu penting. Harmonis dalam teologi, harmonis dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan tuh nggak memulai sesuatu langsung kayak di stop, pasti dibuang. Gitu. Dia nggak menciptakan manusia, itu ya kejadian Nuh juga dibunuh gitu. Nggak juga ada, ya, tetap terus kan. Tuhan tuh menggenapkan. Gitu. Ya. Jadi misalnya ini yang paling simpel aja ya. Ini saya juga curi-curi idenya dari guru-guru sama rekan-rekan yang ngerti musik gitu. Ya. Misalnya paling simpel, nada yang lagi naik gitu. Ya. Habis itu kita ngomong tentang dosa manusia di nada yang tinggi. Ini maknanya apa gitu? Kamu sedang mau meninggikan dosa kamu di hadapan Tuhan. Kayaknya enggak. Kan ada lagu-lagu juga pas kita lagi turun tentang inkarnasi. Itu kan cocok gitu kan harmonis Tuhan dari atas Yesus yang turun inkarnasi. Itu harmonis, itu enak. Jadi secara lagu sama lirik itu harmonis, itu yang kita perjuangkan. Jadi dalam hal ini emang sekali lagi kita bisa ada PR. Emang kita bisa bikin lagu yang baru ya dengan lirik yang baru. Tapi ya kita harus memperhatikan hal ini. Gak tentu kita tuh harus hanya lihat ke belakang untuk menaikkan pujian-pujian bagi Tuhan. Misalnya di dalam sejarah Katolik kan ada namanya apa tuh, lagu-lagu yang dinyanyi Katolik itu yang nada tinggi-tinggi terus. Apa ya? Apa Mel? Cantik bukan sih? Iya yang cantik. Cantik. Gak tentu mereka pakai basku. Yang Latin gitu ya. Tapi yang kayak nadanya tinggi-tinggi yang cantik. Oke, terus di sana gitu kan ya. Terus di sana kayaknya itu pun ada maknanya ya. Mereka ada maknanya sih kayak Tuhan yang di atas gitu. Misterius itu sangat mengatakan misteri. Iya. Tapi ya kalau semua lagunya digituin, inkarnasinya di mana? Juga dengan hati kita. Ya mungkin gara-gara itu banyak gereja dengan ibadah yang baru tuh kena ya. Karena mereka tuh nadanya juga ada hati. Nah hal kayak gitu secara nada ya kita boleh koreksi. Ngomong soal nada itu juga ini sih ada maknanya juga, kayak pernah dengar kayak lagu Hai dunia gembira. Jadi kan dari atas turun ke bawah, tapi dia akan kembali lagi ke plus itu. Jadi kan itu kan ada maknanya ya. Atau lagu Holy Holy Holy, jadi makin lama makin naik, dan holy-nya cuma ya tiga sesuai dengan Alkitab. Baik tambahin Holy 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 Holy. Gak lagi gitu lagunya kan. Pak Bobi juga jadi narasumber ya. Main gitar. Gitar gerejawi. Gimana kok? Dari Jadi pikiran konsepnya kalau sudah bisa mengharmonisasi antara lagunya sama liriknya, berarti sudah boleh bawa ke gereja. Saya berarti Kita ada rekan-rekan pendeta yang ahli musik itu banyak itu. Masih malau ya. Kalau dalam musik saya awam. Musik saya sangat awam. Yang paling bisa mungkin cuma cek liriknya kalau bagian saya. Cek lah. Tapi kalau di dalam menariknya tradisi reform itu yang reformatif banget ya, kalau Calvin itu dia insist lagu yang kita nyanyikan itu Mazmur. Karena apa tuh Pak? Karena dia bilang ya ini lirik yang safe. Ya, ini lirik lagu emang yang diberikan oleh Alkitab dan kita ada 150 itu. Jadi silakan kita bisa bikin nada-nada bagi lagu-lagu itu. Dari Mazmur ya. Jadi sudah aman gitu ya. Jadi dalam hal itu ya, aman sih emang aman. Dan kita kan banyak ya lagu-lagu Mazmur 3, Mazmur apa itu kan semua jadi lagu juga. Ya itu emang
cara yang paling safe dalam masalah lirik karena emang firman Tuhan. Ya. Pak Billy banyak bikin lagu di KRI tentang Mazmur. Mazmur Iya. Dalam hal ini reform. Kalau pengalaman teman-teman gimana? Melinda kan dulu Kalau aku sih emang jujur sih aku tuh di mana-mana emang dengerinnya sih lagu pop sih, maksudnya lagu rohani, tapi yang justru nggak pernah dengerin hymn gitu. Nah cuma yang aku mau tanya doang ini Pak, maksudnya kan ya aku juga nggak teologis banget sih ya, maksudnya bener-bener ketika denger itu ini teologinya gini-gini enggak, cuma ada beberapa kan mungkin kadang emang ke kita gitu, maksudnya ada ke kita ada gitu, tapi kadang kalau lagi sedih atau apa tuh bisa terberkati gitu. Secara musik udah oke, secara lirik tuh juga ngingetin ke Tuhan gitu, maksudnya ngingetin ke Tuhan. Itu salah juga ya, bukan salah sih, maksudnya gimana ya? Iya bagaimana lah gitu maksudnya Pak. Ya, secara pemahaman kita mungkin diri itu sudah untuk Tuhan. Ya. Mungkin secara orang teologi mungkin belum ini salah. Apakah jadi yang harus ribet banget? Iya gitu. kayaknya juga kita nggak perlu filosofis yang terlalu dalam gitu, sampai kita mengenal ini lagu self-centered Iya atau sih. God-centered. Kayaknya kita baca sekilas aja ya, kita juga mungkin bisa tahu kan. Kalau emang ya kita bisa rasakan, kita bisa baca. Kalau emang semuanya tentang kayak lagu yang kamu deskripsi, saya nggak tahu lagu apa ya, mungkin kita bisa analisa nih sekarang. Tapi kalau kamu bilang ya ada bagian aspek Tuhan, ada bagian diri, ya Mazmur kan juga ada itu kan. Ya. Ini aku sedang begitu, ya dimanakah engkau ketika aku begitu. Itu kan ada bagian aku juga. Tapi kan pada akhirnya ya tentang Tuhan juga, Tuhan itu. Kalau kamu bilang deskripsi begitu, ya bagi saya sih aman-aman aja. Kita di dalam masalah musik dan ibadah juga sebetulnya tanda kutip lumayan progresif. Dalam arti kan kita juga update terus buku-buku lagu kita, KRI kita. Kalau Tia nih, aku penasaran, Tia kan lebih banyak juga ngikutin musik kan, aku sering lihat posting di sosial media ada band-band yang aku nggak tahu, oh ada ya band. Iya, misalnya kayak musik-musik Indonesia, Sovereignty Grace atau itu. Nah kan itu sebenarnya kalau misalnya kita nggak terlalu paham teologi atau apa liriknya gitu kan, kita akan lihat oh ya sama aja gitu ini. Nah maksudnya sebagai yang paling mengikuti gitu, ada gimana? Aku melihat lagu-lagu yang dari Jet Music, Sovereign Grace Music dan City Alight itu meta-narasi Injil itu selalu muncul di tiap-tiap lagunya. Entah bagaimana pendekatannya, tapi pada akhirnya yang dimunculkan adalah meta-narasi Injil. Nah, itu yang bikin lagu-lagu ini jadi unik jika dibandingkan lagu-lagu Hillsong, Bethel, dan Elevation Worship gitu ya. Anyway, Maverick City itu bahkan mereka bilang di bio-nya, FYI aja, mereka bilang unorthodoxy. Jadi ya oke, itu lupakan aja. Tapi tapi ya yang aku lihat dari lagu-lagu Jet Music dan ya satu gengnya lah gitu ya, mereka itu benar-benar dengan konsisten membawa meta narasi Injil dalam tiap lagu-lagu yang mereka ciptakan gitu. Itu sesuatu yang jadinya unik dan mungkin jadi tidak apa ya, tidak terpikirkan. Ibuku ya, mamaku ya, dia mama pertama kali dengar lagu-lagu mereka itu notice lagu-lagu ini berbeda dengan lagu-lagu kontemporer yang biasa didengar. Jadi mamaku yang sebenarnya tidak terlalu belajar sedalam-dalamnya kayak kita gitu, belajar di GRI, karena mamaku memang bukan orang GRI, tapi itu pun notice ada perbedaan, bahwa lagu-lagu ini ada satu kedalaman yang diberikan oleh lagu-lagu Jet Music. Buat aku sendiri bukan hanya masalah kedalamannya, tapi bagaimana meta narasi Injil disajikan dengan begitu indah. Jadi akhirnya kita bisa sadar bahwa
metanarasi ini bisa kita hidupi karena memang ya ini Injil itu sederhana tapi indah, sederhana indah tapi juga bisa membentuk pola pikir kita. Ya. Berarti nanti tuh teman-teman yang mungkin setelah dengar podcast ini, oh aku dulu sukanya lagu Bethel, lagu Hillsong, terus nggak boleh dengerin. Nah ini alternatifnya. Kalau kita stop langsung kan, waduh, masalah jadi nggak dengar musik sama sekali. Tapi ada alternatif yang mau kita sampaikan di sini, itu tadi Jet Music, Sovereignty Grace Music, City Atau Light, hymn yang atau hymn ya. atau hymn yang jadul itu sangat-sangat teruji zaman tadi dibilang sama Mas Sukman ya. Sebenarnya yang penting menurutku tuh bukan mencari alternatif bukan hanya mencari alternatif ya udah gitu. Tapi punya discernment sih. Yeah. Jadi waktu kita lihat lirik yang dari lagu yang sokot, lagu gereja atau lagu Kristen itu, kita maksudnya alert gitu. Apa ya yang aku lagi dengerin ini, apa sih yang lagi aku nyanyikan ini gitu. Terus kita discern liriknya gitu. Jangan yang kita enak gitu ya. Ternyata pas dilihat ya nggak membangun gitu kata-katanya. Malah nggak membangun iman kita, nggak membuat kita makin kenal Tuhan, nggak membuat kita makin kenal diri kita dan betapa besar anugerah Tuhan gitu kan. Ya sayang aja gitu 3-4 menit dengerin lagu itu kan bisa diganti sama 3-4 menit dengerin lagu yang lain yang mungkin secara Ada lirik. variasi musik sih Iya. juga. Iya. Dan kita harus sadar ada tempatnya bagi setiap musik itu juga penting. Kalau kita datang ibadah itu kan kita mau memuji Tuhan. Datang kan itu untuk meninggikan Tuhan, bukan meninggikan diri. Gitu. Ya. Jadi itu yang kita tekankan. Jadi ya kita nyanyikan lagu-lagu yang meninggikan Tuhan. Nanti yang menghibur diri. Ya mungkin di rumah kita boleh dengar. Kita boleh dengar. Kita mau meditasi pribadi, ya boleh silakan. Kita ada variasi di tempat tertentu ya. Oke juga itu, saya baru ingat namanya Gregorian Chant. Gregorian Chant itu juga ada tempatnya gitu ya. Untuk kita kalau kita mau meditasi, ya, kita bisa pakai lagu itu untuk mempersiapkan diri. By the way saya mungkin salah kutip ya. Tapi Gregorian Chant itu dengan hertz-nya, dengan nadanya gitu itu kayak ada Yesus bilang itu juga sangat menolong di dalam healing gitu. Pernah baca Yesus kayak gitu nggak? Music yang healing. Pernah sih, tapi belum terlalu baca. Ada yang kayak ada itu 3-2 tempat dan itu. Makanya yang kalau di budaya timur yang itu kan sebenarnya menyentuh hertz tertentu yang bisa kayak activating sesuatu. Itu benar research itu sama research. Dan saya sendiri juga kayak gitu, saya sakit kepala kan. Dan saya kalau udah sakit kepala, saya tuh dengernya healing music gitu. Insomnia. Bukan yang kayak gitu kayak ada berapa hertz. Kadang-kadang itu juga Gregorian Chant tuh hit that hertz juga gitu. Dan dengan Gregorian Chant ya, 20 menit ya. Benar-benar sakit kepala itu hilang. Saya sendiri kaget gitu. Ini nggak usah makan obat, nggak usah apa. Next berikutnya berarti kalau ada pasien Nggak perlu dikasih makan kimia lagi. Saya nyalain itu healing music. Healing music sepanjang jalan 30 menit, 40 menit sekali, dengar dan hilang. Hilang sampai ke gereja atau kemanapun lumayan segar. Tapi ini menarik loh karena aku tuh pernah ngobrol di IG sama seseorang dia tuh jemaatnya GRI Singapura. Terus dia tuh bilang dia tuh pernah ada di industri musik dan memang bilang frekuensi itu benar-benar matters dan makanya ini sebenarnya menjawab kenapa artis-artis K-pop itu banyak yang mengakhiri hidupnya karena frekuensi lagu-lagu K-pop itu sebenarnya bisa merusak. Jadi itu hertz-nya itu bisa bikin kita anxiety, depresi, ngerasa kosong. Itu kritiknya Zwingli. Zwingli dan Luther juga dalam hal ini juga dia tahu ada kebahayaan melodi. Melodi itu bisa membawa kita over dalam emosi kita. Jadi melodi sendiri kalau bagi Zwingli itu bisa menghalang kita sebetulnya untuk sungguh-sungguh merenungkan Tuhan. Itu bisa terjadi. Walaupun Zwingli itu bicara tentang teologi, tapi itu sebetulnya ada bagian medisnya juga, ada bagian biological juga. Maka Zwingli yang di dalam gereja dia kan dia
no singing. Itu reform ekstrim juga, nggak nyanyi sama sekali. Dia nggak mau nyanyi, hanya baca Mazmur, baca firman. Nah, jadi memuji Tuhan kan dalam bentuk pembacaan Mazmur itu. Dia nggak nyanyi. Saking ya itu terlalu ekstrim lah, kita nggak orang ke Mazmur sendiri nyanyi orang Yesus aja nyanyi. Masa kita nggak nyanyi? Tadi kayaknya Kosoman mau menanggapi nggak ya? Enggak, aku mau tanya. Jadi kayak tadi apa Getty musik itu dia pakai drum. Iya, Oke. Kan drum itu kan memberontak, sedangkan liriknya itu kan bagus kan. Getty musik. Jadi itu gimana itu? Kalau drum kayak gini nggak berontak lah kalau itu tutup kayak gitu ya. Ada ketukan-ketukannya. Ada bass lagi. Ini nggak ada yang ahli drum, ini semua bahasa yang Mau pakai piano juga bisa berontak. Itu lagu Beethoven semua berontak. Kenapa hidup begini? Itu semua berontak itu nggak bisa dipakai dalam ibadah. Nadanya nggak bisa satupun. Beethoven itu duniawi. Tung. Itu kan udah kayak fighting terus kan. Itu gimana? Jadi bukan masalah alat. Ya, gimana kita pakai caranya. Itu juga efek itu. Jangan jadi radikal nih, yang punya drum dibuang, drum yang bakar. Kemarin itu postingan Om. Oh iya. Gitar dibuang, dibakar. Sayang ya. Orang-orang. Itu semua berontak itu nggak bisa dipakai dalam ibadah. Nadanya nggak bisa satupun. Beethoven itu duniawi. Tung. Itu kan udah kayak fighting terus kan. Itu gimana? Jadi bukan masalah alat. Ya, gimana kita pakai caranya. Itu juga efek itu. Jangan jadi radikal nih, yang punya drum dibuang, drum yang bakar. Kemarin itu postingan Om. Oh iya. Gitar dibuang, dibakar. Sayang ya. Orang-orang. Tapi ya alat drum juga bisa dipakai untuk sesuatu yang memuji Tuhan. Even nggak ingat juga yang di episode kita yang pertama kan Roben bilang ada yang traditional folk song, misalnya kayak di orang-orang Afrika misalnya yang adanya kahun misalnya, atau ya apa aja yang mereka temukan di alam. Dengan itu mereka bisa memuji Tuhan, ya bisa juga pasti ya. Saya nggak terbatas pada harus grand piano merek tertentu baru kita bisa nyanyi lagu untuk Tuhan, itu kan itu jadi another ekstrim juga. Budaya bisa ditebus. Nah, konsep dari sana apa bisa? Oke, untuk topik ini ada lagi mungkin yang mau dibahas? Karena Ika mau sharing dari tadi dia. Kalau aku gimana? Misalnya kita kan nggak terlalu masalah kita nyanyi lagu-lagu walaupun liriknya betul gitu kan. Misalkan gini, jemaat kita nyanyi di gereja ini, terus jemaatnya lihat ada copyrightnya di bawah, ini berarti aku bisa cari-cari, terus ketika dia cari-cari itu dia merasa ternyata orang-orang yang nyanyi lagu ini di gereja ini tuh lebih menarik, lebih apa, dan dia malahnya jadinya ikut ke gereja itu gitu. Jadi bukan hanya menarik dari lagu, nanti doktrinnya juga masuk gitu ke dia. Itu udah pasti ya. Contoh lagu yang apa tuh, lagu yang tadi battle itu? Iya, contohnya kayak lagu-lagu battle, song. Pas Copyright, terus kita cari tahu lah tentang battle. Iya. ngeliat profil orang gitu ya, orang-orang yang ada di sana gitu ya. Ya, balik lagi sih itu discernment juga kan, artinya kalau dia sudah punya kepekaan melihat lirik lagu yang satu dengan yang lain, dia bisa bandingkan dan bisa lihat mana yang lebih biblical. Sebenarnya hal-hal seperti itu tuh nggak mungkin bukan nggak mungkin lah, kecil lah kemungkinannya terjadi. Ya tantangan sih memang buat kita, terutama buat hamba-hamba Tuhan mungkin untuk gimana ngebikin jemaat tuh benar-benar memikirkan dengan serius iman Kristennya mereka. Ya sebenarnya itu bukan hanya tugas hamba Tuhan, tapi tugas semua orang ya untuk saling mengasah satu sama lainnya. Cuman kan
ya hamba Tuhan khotbah di mimbar kadang-kadang ya kalau di Geri puji Tuhan nggak begitu, tapi kalau di luar seringkali isinya cuman ceritain hidupnya dia gitu. Ya kamu mengharapkan jemaat punya discernment itu nggak mungkin, karena kamu aja di atas mimbar cuman cerita hihi, ya udahlah. Kalau bagi saya tuh lebih masalah konsep gereja. Kalau kita anggap gereja itu tempat entertainment, pasti kita sangat gampang gitu. Oh ya, gereja itu lebih menarik, lebih tersana. Tapi kalau kita mengerti gereja sebagai persekutuan, kita harus bertumbuh, kita harus melayani, komitmen, ya, ada konsep local church, ya. Dan ketika gerejanya itu juga kuat di dalam semua bidang. Maksudnya gereja itu kan bukan hanya harus kuat dalam satu hal. Gereja itu bukan hanya tentang khotbah, gereja juga bukan hanya tentang ujian saja, tapi gereja juga bukan cuma persekutuan saja. Harusnya ya tiga-tiganya tuh ada, dan itu yang bisa yang terus menyatukan kita untuk bertumbuh dalam satu gereja. Tapi kalau kita nggak lihat itu sebagai gereja, ya kalau bagi kita gereja hanya tempat kita ibadah dan setiap hari nonton bioskop gitu, pakai aplikasi research sheet, ya, dan apa-apa kita masuk pulang gitu. Ya ketika ada satu gereja yang lebih menarik, ya langsung kita nggak usah pakai pikir dua kali gitu. Ya udah pergi saja. Gitu. Jadi bagi saya sih lebih ke masalah bagaimana kita tuh melihat gerejanya daripada hanya kita takut ini kalau orang tahu malah mereka pergi nanti indoktrinasi dengan ajaran salah. Emang orangnya mau diindoktrinasi dengan apapun kok, dia nggak peduli gitu. Dia nggak peduli, dia rela gitu, terima doktrin apapun, indoktrinasi apapun, dia mau. Bagi dia tuh nggak ada masalah, bagi kita lu hati-hati loh. Saya hati-hati apa? Saya juga don't care gitu. Mau doktrin apapun, yang penting nama Yesus lah ya. Yang penting nama Yesus keluar, saya tahu itu gereja gitu. Tapi masih ada kata Tuhan Yesus. Ya, yang penting bagi dia ada nama Tuhan Yesus. Ada salib lagi penting. kita yang kuatnya sendiri, anxiety sendiri. Hati-hati loh, nanti lu gini. Dia kayak nggak usah lah, kayak nggak peduli juga. Ya baik lagi discernment lah ya soal lagu ini ya. Jadi mungkin belajar juga kita supaya ketika ada lagu kita maksudnya aware juga, maksudnya punya kemauan juga untuk lihat lagi liriknya apa sih kayak gitu. Melodinya bagus tapi aku mau tahu dong liriknya apa, aku mau pengen lihat, aku mau apa kan, kadang-kadang orang biar aku apakah lagu itu hanya untuk supaya kita merasa dipenuhi Roh Kudus gitu kan. Kalau di Reform kan kita harus dipenuhi Roh dulu gitu, bukan karena karena kita bernyanyi makanya kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tapi kita dipenuhi Roh Kudus, respon kita bernyanyi memuji memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan supaya lagi depresi nyanyi lagu Hillsong biar ngeroh dikit gitu kan. Itu kan udah kayak pasti jadi konsepnya aja udah keliru gitu. Nah, jadi ya mulai sekarang kita juga belajar sih, untuk kita juga, untuk teman-teman yang dengerin juga, ketika ada lagu kita belajar untuk discernment juga, melihat liriknya, melodinya. Mungkin kalau kurang nyaman bisa diskusi sesama peer di gereja, ya nggak harus sama hamba Tuhan sih, diskusi sama teman-teman aja, menurut lu lagu ini oke nggak sih gitu, kata gitu. Ya lagu apa tuh, What a Beautiful Day, itu kan tuh lagu-lagu Hillsong kan, itu kan enak kan, itu kan kayak uplifting banget, mau angkat tangan gitu. Tapi waktu dibaca liriknya, aduh nggak Jesus centered banget nih, hanya untuk aku nih gitu. Itu kan itu jadi belajar gitu. Jadi ada lagu-lagu yang seperti itu lah untuk discernment lah. Untuk topik kedua ini kita lebih ngomong soal discernment untuk lagu-lagu yang saya terhibur sih dari yang news itu, ya kita masing-masing tuh kayak mulai gitu. Kita kayak gereja yang lebih konservatif itu juga bisa lihat gitu kan, bisa lihat ada kebutuhan untuk bisa bikin lagu yang baru, ya ada genre yang sesuai juga. Kita juga sesuai zaman juga, ya it's okay, karena lagu him juga produk zaman. Ya produk him juga produk zaman. Kita juga lihat produk-produk nada lagu zaman ini tuh apa. Kita juga sendiri lihat kok, kita benar lihat itu. Yang menghibur adalah yang mereka juga sekarang sadar gitu. Ya, sadar, ternyata emang ada yang
nggak semua yang namanya Hillsong atau kayak gitu pasti absolutely good gitu. Iya. Ya. Ada yang juga sebenarnya nggak terlalu oke. Jadi bagi teman-teman yang lagi nonton bagian ini, ya kita juga harus pikir ulang, gitu. Apakah emang semua lagu yang kita nyanyikan dalam gereja kita itu pasti oke? Kayaknya nggak absolut. Ini juga bagi kita, gitu. Makanya kita juga terus revisi lagu-lagu kita. Ada lagu-lagu hymn yang setelah sekian lama kita cek kurang oke, kita juga nyanyikan lagi. Dan ini lagi ongoing terus ya. Ongoing terus. Ada orang yang terus di dalam bagian ini namanya. Oke. Yap. Sekali lagi mengingatkan hari Sabtu. Ya, sekali lagi mengingatkan hari Sabtu di MRI Harapan Indah akan ada seminar musik His Melody, His Message yang akan diadakan hari Sabtu ya, tanggal 15 Juli jam 3 sore, 4 sore. jam 4 sore. Ya, mau datang jam 3 untuk resepsi fellowship dulu boleh. Ya, Bisa tayangin brosur. boleh. Oh iya. Di sini. Oke, siap Pak. Oke, kalau gitu terima kasih untuk teman-teman yang dengerin. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Oke.